Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penilaian berbasis kelas, pengertian dari beberapa ahli, tujuan dan fungsi, prinsip penilaian berbasis kelas, jenis-jenis penilaian berbasis kelas, penilaian afektif siswa, dan contoh dari masing-masing penjelasan. Yang terdiri dari saya, Siva Wahimandini, dan kedua teman saya, Anggun Rahmatika dan Rauda Tunisa. Yang pertama ada pengertian dari beberapa ahli. Penilaian berbasis kelas adalah penilaian dalam arti assessment, yaitu data dan informasi dari penilaian berbasis kelas merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Dr. Sumarna Supranata dan Muhammad Hatta, penilaian berbasis kelas yaitu proses pengumpulan dan penggunaan informasi dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penugasan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang ditetapkan, yaitu standar kompetensi dasar dan indikator pencapaian belajar yang terdapat dalam kurikulum. Yang kedua, menurut Deptiknas, yaitu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Penilaian berbasis kelas bersifat internal, yaitu hanya dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Penilaian tersebut merupakan bagian dari kegiatan belajar mengajar sebagai masukan bagi peningkatan mutu dan hasil belajar. Yang ketiga, menurut Bina Mitra tahun 2005, penilaian berbasis kelas yaitu mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pertanyaan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Yang keempat, menurut Mimin Haryati tahun 2018 dalam bukunya 16, halaman 16, penilaian kelas adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang selanjutnya ada unsur-unsur penilaian berbasis kelas. Yang pertama ada penilaian prestasi belajar, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Contohnya itu berupa tes pribadi belajar bidang studi bahasa Indonesia. Yang kedua, penilaian kinerja, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan keterampilan peserta didik melalui tes penampilan atau demonstrasi atau praktik kerja nyata. Contoh, guru menyuruh peserta didik berdiri di depan kelas untuk berpidato. Yang kedua, guru mengajak peserta didik melakukan eksperimen di laboratorium. Yang ketiga, ada penilaian alternatif, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan sebagai alternatif di samping teknik penilaian yang lainnya. Artinya, penilaian tidak hanya bergantung kepada satu bentuk saja, seperti tes tertulis, tetapi juga menggunakan suatu berbagai bentuk atau model lain, seperti penilaian penampilan atau penilaian portofolio. Yang selanjutnya ada tujuan umum PBK, penilaian berbasis kelas, untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik, serta perbaiki program pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya ada fungsi penilaian berbasis kelas. Yang pertama,
membantu peserta didik dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Yang kedua, membantu peserta didik mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakan. Yang ketiga, membantu guru dalam membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Yang keempat, membantu guru menetapkan apakah strategi, metode, dan media mengajar yang digunakan memadai. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anggun Rahmatika. Prinsip penilaian berbasis kelas. Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas tahun 2002 menjelaskan bahwa secara umum penilaian berbasis kelas harus memenuhi prinsip-prinsip yaitu valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil, objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, dan bermakna. Yang pertama yaitu valid. Valid artinya tepat. Dalam prinsip ini, alat ukur yang digunakan dalam penilaian berbasis kelas harus mengukur apa yang hendak diukur. Misalnya, guru ingin mengukur keterampilan peserta didik dalam mengetik 10 jari. Kemudian, guru menggunakan tes lisan tentang tugas-tugas 10 jari tersebut. Maka ada kemungkinan bukan aspek keterampilan yang diukur, melainkan aspek pemahaman tentang tugas-tugas 10 jari tersebut dalam mengetik. Pengukuran yang demikian dikatakan tidak valid. Yang kedua yaitu mendidik. Di dalam penilaian berbasis kelas, guru harus dapat memberikan penghargaan, motivasi, dan upaya-upaya mendidik lainnya kepada peserta didik yang berhasil, serta membangkitkan semangat bagi peserta didik yang kurang berhasil. Yang ketiga yaitu ada berorientasi pada kompetensi. Penilaian berbasis kelas dilakukan dalam rangka membantu peserta didik mencapai standar kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat yaitu ada adil dan objektif. Guru sebagai penilai tetap harus dituntut berbuat adil dan bersikap objektif terhadap semua peserta didik. Yang kelima yaitu terbuka. Sistem dan hasil penilaian berbasis kelas tidak boleh disembunyikan atau dirahasiakan oleh guru. Yang keenam yaitu berkesinambungan. Penilaian berbasis kelas tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran saja, tetapi harus dimulai dari awal sampai akhir pembelajaran, rencana, bertahap, dan berkesinambungan. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik harus dilakukan menyeluruh, utuh, tuntas, domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedelapan yaitu bermakna. Penilaian berbasis kelas harus memberikan makna kepada berbagai pihak untuk melihat tingkat perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik, sehingga hasil penilaian dapat ditindaklanjuti terutama bagi guru, orang tua, dan peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Jenis-jenis penilaian berbasis kelas yaitu ada tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat penilaian berbasis kelas yang penyajiannya maupun penggunaannya dalam bentuk tulis. Yang kedua yaitu ada tes perbuatan. Tes perbuatan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, yang memungkinkan terjadinya praktik. Yang ketiga yaitu pemberian tugas. Pemberian tugas dilakukan untuk semua mata pelajaran, mulai dari awal kelas sampai dengan akhir kelas,
sesuai dengan materi pelajaran dan perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Yang kelima yaitu penilaian produk. Penilaian hasil kerja produk peserta didik adalah penilaian terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk dan penilaian kualitas hasil kerja tertentu. Pelaksanaan penilaian produk meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, tahapan produksi, dan tahapan penilaian. Yang keenam yaitu ada penilaian sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap, seperti sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap guru, sikap terhadap proses pembelajaran, sikap terhadap materi pelajaran, sikap berhubungan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik melalui materi. Saya akan melanjutkan materi tentang penilaian afektif. Sikap bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan peserta didik dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh peserta didik. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Penilaian afektif merupakan sebuah model penilaian yang berkaitan dengan sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan berbagai objek sikap, yaitu sikap terhadap mata pelajaran, guru mata pelajaran, kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, dan sikap yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada siswa. Penilaian sikap dapat diukur dengan observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Proses penilaian afektif ada dua, yaitu melalui guru dan siswa. Melalui guru ada observasi dan penilaian jurnal, sedangkan melalui siswa ada penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Skema penilaian sikap ada dua, yaitu utama dan penunjang. Utama meliputi observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester dan observasi oleh BK dan wali kelas selama 1 semester. Observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester itu meliputi dilaksanakannya selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran, dan observasi oleh BK dan wali kelas selama 1 semester yaitu dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Kemudian penilaian sikap penunjang yaitu ada penilaian diri dan penilaian antar teman, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Skema pengolahan penilaian sikap. Melalui observasi guru mata pelajaran, BK dan wali kelas mencatat sikap yang menonjol. Guru mata pelajaran merangkum catatan selama 1 semester setiap peserta didik. Guru BK merangkum catatan selama 1 semester setiap peserta didik. Nah, dari guru BK ini dikumpulkan ke wali kelas, kemudian meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, sikap spiritual dan sikap sosial ini akan dideskripsikan sikap spiritualnya dan sikap sosialnya melalui rapor. Kemudian ada wali kelas, yaitu merangkum catatan selama 1 semester setiap peserta didik. Nah, skema pengolahan penilaian sikap ini dilakukan selama 1 semester. Kemudian ada hubungan antara tujuan afektif atau sasaran pembelajaran dengan proses pembelajaran, dan penilaian digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada kompetensi indikator. Nah, kompetensi indikator ini meliputi pengetahuan baik, perasaan baik, dan perilaku baik. Kemudian yang kedua ada kegiatan belajar mengajar atau KBM, dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Prinsip penilaian afektif. Yang pertama, penilaian aspek afektif dapat terintegrasi dengan aspek kognitif atau psikomotorik. Kemudian yang kedua, penilaian aspek afektif dilakukan untuk mengungkapkan sikap, minat, dan nilai-nilai. Yang ketiga, penilaian aspek afektif secara otentik dilakukan dengan observasi langsung. Yang keempat, penilaian afektif bertujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan perilaku siswa. Dan yang kelima, ada penilaian afektif dilakukan dengan teknik dan instrumen yang bervariasi.
Contoh tabel penilaian afektif bisa dilihat pada contoh tabel di sini, di papan slide. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.